Tukang parkir. Suatu hari yang cerah di kawasan elit, angin sejuk khas pegunungan mengalir pelan, menyentuh setiap sudut area parkir sebuah cafe mewah yang baru saja dibuka 3 bulan lalu dan viral di media sosial karena desainnya yang instagenik. Hari itu, keluarga besar Bu Erlina datang ke kafe tersebut untuk merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-17. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki klinik kecantikan dengan 5 cabang di kota besar, dengan pakaian elegan dan perhiasan mahal. Bu Erlina turun dari mobil Alphard putihnya bersama suami dan anak-anaknya. Ketika hendak membuka pintu, datang seorang tukang parkir berpakaian rapi dan peci hitam, membantu membukakan pintu sambil tersenyum dan menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Ibu. Silakan. Semoga hari ini menyenangkan Ibu beserta keluarga. Bu Erlina menatap sekilas wajah tukang parkir itu. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Cara pria itu berbicara sangat familiar. Ia memperhatikannya dengan seksama dan tiba-tiba matanya membulat. Mas Fauzan? Tanyanya ragu. Pria itu menoleh cepat dan tersenyum lebar. Masya Allah, Bu Erlina, ini adalah kejutan. Mereka berjabat tangan. Bu Erlina terdiam sejenak. Mas Fauzan, yang dulu jadi ketua OSIS SMA kan? Dan selalu jadi pembicara di acara motivasi? Betul, saya. Jawab pria itu ramah. Bu Erlina tertawa kecil, agak canggung. Ya Allah, Mas, sekarang kerja di sini? Ya begitulah, bantu-bantu di sini. Jawabnya tenang. Seketika itu, muncul bisikan di hati Bu Erlina. Ia tersenyum ramah, tapi dalam hati bertanya-tanya. Mas Fauzan yang dulu penuh wibawa, jadi tukang parkir? Kasihan sekali. Beberapa saat kemudian, manajer kafe menghampiri untuk menyambut tamu. Bu Erlina, yang masih penasaran, bertanya padanya dengan suara pelan. Mas, tukang parkir itu sudah lama kerja di sini? Manajer itu tampak heran. Ibu kenal dengan Pak Fauzan? Iya, kami teman SMA dulu. Saya kaget juga, dia sekarang jadi tukang parkir. Manajer itu tersenyum, lalu berkata pelan. Maaf Bu, mungkin Ibu belum tahu. Pak Fauzan adalah pemilik kafe ini. Bahkan semua tanah di area ini milik beliau. Hari ini beliau memang sengaja menjadi tukang parkir. Katanya ingin kembali mengingat awal mula perjuangannya. Bu Erlina terperangah. Apa? Tapi kenapa? Dia nggak bilang. Memang begitu gaya beliau. Katanya lebih baik menjadi orang biasa yang memberi manfaat daripada menjadi orang besar yang hanya ingin dipuja. Tertegul, Bu Erlina berdiri dan mendekati area parkir. Di sana, Fauzan sedang menata motor pengunjung. Bu Erlina menghampiri. Mas, jadi ini semua punyamu? Fauzan menatapnya dan tersenyum. Iya, ini titipan. Hari ini saya ingin kembali merasakan bagaimana rasanya melayani. Karena saya takut hati ini terlalu tinggi sampai lupa dari mana saya berasal. Bu Erlina nyaris meneteskan air mata. Saya sempat mengira Mas jatuh terpuruk. Ternyata saya yang sedang belajar naik dan belum tahu arah yang benar. Fauzan hanya berkata lirih. Dalam Islam, yang paling mulia bukan yang paling kaya, tapi yang paling bertakwa. Dan takwa itu butuh ujian. Kadang ujian itu berupa kesuksesan yang bisa membuat kita lupa diri. Bu Erlina menunduk dalam. Ia merasa seolah ditampar tanpa suara. Mas, saya banyak belajar hari ini. Fauzan menepuk lembut bahunya. Semoga rezeki kita selalu barokah. Bukan hanya banyak, tapi membawa kebaikan. Kisah ini mengingatkan kita pada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tidak peduli penampilan atau jabatan kita hari ini, yang Allah nilai adalah ketulusan hati dan amal perbuatan kita. Rendah hati di puncak kejayaan adalah tanda kematangan iman. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.